berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan: A. Faktor keuntungan. B. Faktor pengusaha teknis. C. Faktor pemasaran. D. Faktor bahan baku. E. Faktor tenaga kerja. F. Faktor modal. G. Faktor risiko. H. Faktor persaingan. I. Faktor fasilitas dan kemudahan. C. Faktor manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha: A. Sesuai dengan hasrat dan minat. B. Benar-benar akan membawa suatu keuntungan. C. Mudah mengurus dan memeliharanya. D. Prosesnya disaingi dan dibutuhkan konsumen. E. Bahan bakunya mudah didapat. F. Mendapatkan dukungan serta perlindungan pemerintah. Menganalisis peluang usaha dimulai dengan perencanaan dan analisis SWOT. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Ini faktor-faktor sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung usaha atau bisnis kita. 1. Manusia. Faktor manusia atau man. Faktor man merupakan pelaku yang merencanakan proses kerja atau faktor yang paling penting. Kenapa demikian? Karena manusia itulah yang merencanakan dan melakukan proses kerjanya. Jadi, kita memerlukan manusia yang rajin, optimis, dan pantang menyerah. Yang kedua adalah faktor keuangan yang digunakan sebagai modal untuk membiayai segala keperluan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah faktor organisasi, membuat pegawai untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing atau sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang keempat adalah faktor perencanaan. Faktor perencanaan digunakan sebagai alat pengawas dan pengendalian suatu usaha. Dan yang kelima adalah faktor mengatur usaha. Faktor yang menyusun uraian tugas pokok untuk menjalankan suatu usahanya. Yang keenam adalah faktor pemasaran. Faktor pemasaran meliputi daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan program pemasarannya. Dan yang terakhir adalah faktor administrasi. Catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kondisi yang telah terjadi di setiap harinya. 3. Perencanaan administrasi. Aspek penting dalam perencanaan administrasi. A. Mengurus izin usaha. Izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. B. Penetapan besarnya retribusi. Ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ adalah luas ruang usaha kali angka indeks lokasi kali angka indeks gangguan kali tarif. C. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. D. Pengurusan pajak. 1. Pengajuan NPWP yang diwajibkan mendaftar dan mendapatkan NPWP adalah badan yang memiliki subjek pajak penghasilan dan perorangan atau pribadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan neto di atas PTKP. 2. Fungsi pajak yaitu untuk mengetahui identitas wajib pajak, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak, dan sebagai sarana pengawasan administrasi perpajakan. Pencantuman NPWP meliputi formulir pajak yang digunakan wajib pajak dan surat menyurat yang berhubungan dengan perpajakan. E. Membuka rekening bank. Prosedur untuk membuka rekening bank adalah dengan cara datang ke bank dan mengisi formulir pendaftaran. F. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Setelah memiliki SIUP dan NPWP, wirausaha bisa mendaftarkan perusahaannya ke Disperindak setempat. G. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah studi mengenai akibat pada lingkungan sebagai akibat dari aktivitas usaha.
4. Perencanaan pemasaran usaha. Ada 3 elemen penting dari sebuah promosi, yaitu 1. Pembentukan merek atau branding. 2. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. 3. Menciptakan kesetiaan pelanggan. 6. Rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk. 1. Penjualan personal. 2. Iklan. 3. Promosi produk. 4. Publikasi. 5. Sponsorship. 6. Komunikasi di tempat konsumen.